Baiklah, soalan yang kedua yaitu buatlah pseudocode, flowchart, dan juga codingan untuk mengecek apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan tahun kabisat. Sebelum melakukan pengkodingan, ada baiknya melakukan identifikasi terhadap input, proses, dan juga output. Kemudian, buatlah flowchartnya. Nah, di sini kita bisa membuat pseudocode seperti halnya pada nomor 1, dimulai dengan begin, kemudian deklarasikan variabel, yaitu variabel tahun dengan tipe data integer, dan read sebagai tahun. Setelah mendeklarasikan tahun, kemudian tipe data integer, dan juga hari tahun, ini merupakan termasuk dari identifikasi inputnya. Setelah itu, karena untuk mengecek tahun itu ada kabisat atau bukan, maka kita akan menggunakan pernyataan kondisi, yang dimana kita akan menggunakan if then, atau juga if else. Nah, jadi kita tulis if dengan rumus tahun modulus dibagi 4, apakah hasilnya sama dengan 0? Nah, jika tahun tersebut dibagi 4, hasilnya itu 0, maka tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Jika hasilnya sama dengan 1, maka tahun tersebut bukan tahun kabisat. Nah, karena misalkan hasilnya itu sama dengan 0, maka kita bisa cetak sebagai outputnya yang pertama, yaitu write tahun merupakan tahun kabisat. Ini adalah output yang pertama, yaitu tahun merupakan tahun kabisat jika kondisi tahun yang dibagi 4 sama dengan 0. Kemudian kita bisa langsung menggunakan else, jadi yang kita gunakan untuk nomor 2 adalah if else. Jika ya, berarti tahun yang dibagi 4 sama dengan 0 itu adalah tahun kabisat, else yang tidak berarti tahun bukan tahun kabisat. Tulis, cetak outputnya sebagai tahun bukan merupakan tahun kabisat. Nah, untuk pseudocode, jangan lupa ada tanda semikolon sebagai penutupnya agar bisa didetect oleh compilernya, agar compilernya dijalankan. Setelah identifikasi dari input, proses, dan juga outputnya selesai, maka kita bisa langsung end. Nah, pseudocode-nya sudah selesai, maka kita bisa lanjut ke flowchart-nya. Flowchart dari mengecek tahun, apakah tahun tersebut tahun kabisat atau bukan. Nah, sama seperti nomor 1. Nah, seperti ini. Mulai, berarti shape-nya itu bulat atau ellipse. Nah, insert di shapes. Bisa di sini aja bentuknya. Nah, untuk mempercantik bisa diedit warnanya atau teksnya. Mulai. Kemudian untuk input, shapes-nya itu jajar genjang. Oke. Untuk input tadi, karena kita menginput tahun, maka di sini tulis tahun. Setelah itu, karena kita menggunakan pernyataan kondisi if then, if else, maka shapes yang digunakan itu berbeda seperti yang tadi nomor 1. Nomor 1 itu kan tadi menggunakan untuk prosesnya menggunakan bentuk persegi panjang. Nah, maka kita menggunakan belah ketupat untuk kali ini karena kita menggunakan pernyataan kondisi atau if. Ini. Oke. Untuk tahun, jika dibagi 4, apakah sama dengan 0? Karena if then itu mempunyai nilai ya, jika ya itu outputnya adalah tahun kabisat. Nah, jika tidak berarti kan bukan tahun kabisat. Nah, kita ke output yang dimana hasilnya itu adalah tahun kabisat. Berarti kita ke outputnya. Tulis cetak tahun kabisat. Nah, bagaimana jika hasilnya itu bukan tahun kabisat? Kita tulis lagi di sampingnya. Kita ubah dulu. Nah, seperti ini. Kita tulis outputnya cetak bukan tahun kabisat. Nah, lalu di bawahnya kita tulis selesai. Bentuknya sama seperti mulai, yaitu bulat atau elips.
ini kita ganti saja selesai. Kemudian kita hubungkan bagan-bagan ini dengan tanda panah. Nah, oke, seperti ini. Kita hubungkan lagi. Nah, ada perbedaan di if ini, karena if ini kan berbentuk bulah ketupat, maka ada dua arah. Yang jika cetak tahun kabisat, maka itu adalah hasil yang ya. Nah, seperti ini, ke arah bawah. Itu adalah ya. Lagi kita tulis dulu di sini. Jika hasilnya ya, berarti itu adalah tahun kabisat. Nah, kemudian kita buat tanda panah yang hasilnya itu tidak, berarti outputnya kan bukan tahun kabisat. Oke, maaf miring. Kita bisa tulis ini sebagai else atau tidak. Else itu hasilnya tidak, berarti kan else. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir hubungkan semuanya ke selesai. Oke. Nah, selesai. Jadi pseudocode dan juga flowchart dari nomor 2 telah selesai. Jika sudah selesai semua, maka kita sekarang bisa melakukan pengkodingan di kode blocks. Biasanya di aplikasi kode blocks atau juga bisa menggunakan aplikasi dev C++. Nah, yang pertama kita akan menuliskan include IOStream untuk sebagai file header IOStream, kemudian using namespace std dan juga in main. Kemudian kita akan menuliskan begin dan mendeklarasikan variabel yaitu integer bertipe data integer dan variabelnya yaitu tahun. Setelah itu saya akan menuliskan judul dari program yang kita jalankan. Seperti ini, cout program menentukan tahun kabisat. Nah, ini adalah cout program menentukan tahun kabisat. Cout ini akan keluar di tampilan layar kalian, layar yang akan ditampilkan oleh compiler. Kemudian saya akan menuliskan cout, masukkan jumlah tahun. Nah, di dalam komputernya, di dalam laptop ini akan dibaca in sebagai tahun. Karena sensitif guys, jadi ingat untuk penulisannya, jika penulisannya kecil semua, maka jika penulisan variabel yang telah diinputkan itu kecil semua, maka jangan lupa ditulis kecil semua. Jika ada huruf besarnya, maka maka tulis juga ada huruf besarnya. Setelah itu kita masuk ke prosesnya, yaitu if, cek kondisi jika tahun di modulus 4 sama dengan 0 sama 0. Nah, kita akan mencetak sebagai tahun, lalu tahun lagi. Nah, jika misalkan kondisi tahun yang kita modul sebagai 4 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Tahun merupakan, ini aja, merupakan tahun kabisat. Nah, kita menggunakan else. Jika bukan, maka kita cetak tahun bukan merupakan tahun kabisat. Nah, selesai pengkodingan ini, kita akan build and run untuk melihat compilernya. Nah, oke. Kita tunggu. Sedikit lama. Nah, ini
Judulnya program menentukan tahun kabisat, masukkan jumlah tahun. Saya ingin tahun 2004. Apakah tahun 2004 merupakan tahun kabisat atau bukan? Mari kita cek. Nah, di sini tertulis tahun 2004 merupakan tahun kabisat. Kemudian bagaimana jika saya ingin tahun tersebut bukan tahun kabisat. Saya milih misalkan tahun 1998. Kita run lagi. Tahun 1998 bukan merupakan tahun kabisat. Nah, jadi untuk codingan nomor 2 kali ini berhasil juga. Selanjutnya kita akan ke soalan nomor 3.